Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman, khususnya para pemula yang baru belajar grafting atau mulai belajar grafting pembuatan bibit pada pohon durian. Hanya dalam 1 bulan kita sudah bisa membuat bibit seperti ini, tentunya menggunakan teknik sambung susu. Ini adalah teknik pembuatan bibit yang paling cepat, paling mudah, kemudian tingkat keberhasilannya sangatlah tinggi. Seperti apa prosesnya? Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Selamat sore, kali ini akan saya contohkan pada teman-teman teknik sambung susu pada pohon durian, bos. Kebetulan ini ada pohon durian, kemudian keluar tunas air di bagian bawah, dan akan saya contohkan untuk sambung susu atau approach grafting yang menggunakan polybagnya ikut disertakan dalam penyambungan. Ini merupakan teknik sambung susu yang paling cepat untuk keberhasilannya dan paling tinggi ya, bisa 100% untuk tingkat keberhasilannya. Teknik ini sangat cocok untuk para pemula yang sedang belajar grafting karena pohonnya ini masih ada akar ya, masih hidup, kemudian tinggal kita tempelkan saja seperti ini. Dan kemudian beberapa minggu ke depan dikerat ya, kemudian tinggal nanti dilakukan pemotongan dan langsung menjadi bibit durian, bos. Kenapa saya bisa berpendapat bahwasanya untuk teknik sambung susu seperti ini dia itu keberhasilannya itu yang sangat tinggi dibanding untuk sambung susu yang saya contohkan, dipotong akarnya, kemudian media tanamnya diganti dengan kokopit dan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian nanti baru disambungkan seperti ini ya. Karena ini masih ada akar ya, tinggal kita tempelkan saja, dia itu akan cepat berhasil dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Cuma untuk teknik ini ada satu kekurangan, yaitu kalau pohonnya tinggi ini sangat repot ya dilakukan penempelan seperti ini ya, bos. Karena polybagnya itu ikut disertakan, jadi harus dikasih alas seperti ini supaya nanti bisa pas dengan batang yang akan disambung. Nah, ini kesulitannya, makanya dalam video yang lain saya ganti untuk media tanamnya dengan kokopit dan saya masukkan ke dalam plastik agar nanti mudah dalam proses penempelannya, bos. Oke, ini sangat mudah sekali, sangat simpel caranya, tinggal kita sayat, kemudian nanti ini batang bawahnya yang saya tanam dari biji tinggal ditempelkan saja seperti ini. Oke, langsung saja ke prakteknya. Saya akan potong dulu untuk batang bawahnya, bos, kira-kira segini. Kemudian kita ukur ya, nanti akan saya ikatkan di sebelah sini ya. Ini akan saya sayat dulu untuk batang yang akan disambung. Oke ya, seperti ini cukup. Tinggal kita sayat batang bawahnya, bos. Sayatannya seperti ini ya, tuh bisa dilihat. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti biasa disayat sedikit seperti ini. Oke, seperti ini langsung saja disisipkan ke sini, bos. Nah, seperti ini ya. Sangat mudah caranya, tinggal kita ikat, bos.
Oke, seperti ini bos, bagian atas seperti biasa ini dikunci ya, biar nanti air hujan itu tidak masuk ke dalam sambungan. Caranya cukup mudah dan sangat simpel, tinggal nanti kita tunggu beberapa minggu, 2 minggu, kemudian ini dikerat ya bagian bawahnya, kemudian nanti 1 bulan biasanya kita potong jadi bibit bos. Sangat mudah ya untuk teknik seperti ini. Video akan saya lanjut pada proses pengeratan 2 minggu yang akan datang bos. Selamat sore bos, akan saya update perkembangan sambung susu yang saya lakukan 2 minggu yang lalu ya. Ini sudah mulai menyatu ya untuk batang bawahnya, bisa kelihatan. Nah ini sudah mulai menyatu seperti ini, dan kemudian ini akan saya kerat ya untuk batang indukannya, ini akan saya kerat. Seperti ini ya untuk batang indukannya dikerat seperti keratan mau menyangkok seperti ini. Nah, kambiumnya juga ikut disayat ya, dibuang kambiumnya. Kemudian jika nanti ingin 1 bulan bisa dipanen, ini kayunya bisa kita kurangi ya, seperti yang sudah saya contohkan pada sambung susu pada pohon mangga. Kayunya ini ya 1 minggu yang akan datang dilakukan pengurangan ya pada kayunya. Nah, untuk kali ini kan kita hanya membuang kulit dan kambiumnya saja. Kemudian minggu depan kalau ingin 1 bulan dipotong atau bisa dipanen ya, ini dikurangi untuk batangnya. Kemudian untuk batang bawahnya ini tetap harus disiram ya. Ini sudah kering, nanti akan saya siram. Kalau dilakukan pemupukan bagaimana? Ya boleh saja ya, karena ini sudah mulai menyambung bos. Agar nanti sehat, lakukan pemupukan saja ya, nggak masalah. Video akan saya lanjut 1 minggu yang akan datang, saya akan lakukan pengurangan pada kayunya bos. Selamat sore bos, akan saya update perkembangan sambung susu atau approach grafting yang saya lakukan pada pohon durian. Ini umurnya sudah 1 bulan ya. 1 minggu setelah saya lakukan pengeratan kemarin sudah saya kurangi ya untuk batangnya ini, untuk melatih agar nanti setelah dipotong dia itu stresnya akan berkurang. Intinya menghindari stres saat pemotongan karena ini waktunya sangat pendek, hanya 1 bulan dari penyambungan. Caranya seperti ini ya. Jadi setelah dilakukan penyambungan 2 minggu dilakukan pengeratan, dan 1 minggu kemudian dilakukan pengurangan pada batang, dan tepat 1 bulan ini saya akan lakukan pemotongan, dan ini sudah berhasil menjadi bibit durian. Maka dari itu pembuatan bibit menggunakan metode sambung susu seperti ini yang saya lakukan dan diikutkan polybagnya. Ini adalah pembuatan bibit durian atau mungkin bibit mangga yang paling cepat. Berbeda dengan pembuatan bibit secara okulasi atau mungkin sambung pucuk dan sambung sisip. Untuk metode pembuatan bibit dengan sambung susu atau approach grafting ini sangatlah cepat hasilnya dan keberhasilannya sangatlah tinggi, bisa dikatakan 100%. Sampai di sini prosesnya sudah selesai, tinggal batang yang disambung ini dilakukan pemotongan dan sudah menjadi bibit durian dari hasil sambung susu.
Ini hanya sebagai contoh saja, nanti teman-teman bisa memilih sesuai selera untuk batang yang akan disambung dan dijadikan bibit. Oke ya, ini akan langsung saya potong saja. Seperti ini bos, ini sudah menjadi bibit dari hasil sambung susu. Caranya sangatlah mudah. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah simpan dulu di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan untuk medianya itu tetap harus disiram ya, agar nanti ini stresnya tidak terlalu parah bos. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Walaupun teknik pembuatan bibit dengan cara yang saya lakukan ini masih memiliki satu kekurangan, yaitu polybagnya ikut disertakan dalam penyambungan, tapi ini memiliki keberhasilan yang sangat tinggi. Namun jangan khawatir, nanti akan saya berikan solusinya ya, dengan cara dicabut batang bawahnya, kemudian akarnya dipotong, diganti media dengan menggunakan kokopit dan dimasukkan ke dalam plastik, seperti yang telah saya contohkan pada penyambungan pohon mangga dan pohon alpukat. Kemudian nanti akan saya contohkan juga bagaimana cara melakukan cangkok susu pada pohon durian, agar nanti teman-teman bisa membuat bibit dengan batang yang besar. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan dan mempraktekkan. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.